السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداهم إلى صراط مستقيم ليكونوا من أهل جنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى مذكرا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kalimat pembuka di hari yang disebut oleh baginda Rasul Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat berbekal harapan mudah-mudahan salat Jumat yang kita laksanakan hari ini adalah menjadi yang terbaik di antara salat Jumat yang sudah kita lakukan sebelumnya. Berbekal harapan mudah-mudahan pula doa kita, hajat kita Allah perkenankan dan Allah kabulkan. Salawat teriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada hambanya yang manis tutur katanya, yang indah budi pekertinya, yang agung kepribadiannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita pengikutnya yang senantiasa setia itba kepadanya ila akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita pun termasuk di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam keseharian kita pasti dihadapkan kepada sebuah kehidupan di mana kita melihat ada sebagian orang yang tidak pernah ibadah tapi makmur kehidupannya. Kita mungkin sering melihat ada orang yang jarang sholat akan tetapi rezekinya melimpah. Kita mungkin sering melihat pula orang yang tidak pernah berpuasa akan tetapi badannya sehat bugar. Kita mungkin pernah melihat pula orang yang maksiatnya banyak, sering melakukan dosa, akan tetapi hidupnya sehat sejarata makmur. Ada apa ini? Apakah Allah melupakan kita yang senantiasa sujud kepadanya? Apakah Allah meninggalkan kita yang senantiasa mengingat kepada Allah Azza wa Jalla? Mungkin dalam hati kita terbetik iri dengan orang-orang yang seperti ini. Maka oleh karena itu, jika kita melihat segolongan orang seperti ini, jangan kita sampai iri dan jangan sampai ada pikiran aku ingin seperti mereka, tidak pernah sholat tapi rezekinya lancar, tidak pernah ibadah tapi hidupnya makmur sejahtera. Hal ini sudah diperingatkan oleh Azza wa Jalla dalam Al-Quran, berangkat dari surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 182. Allah Azza wa Jalla sampaikan, walladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan permainkan mereka, kami ulur mereka dalam kebahagiaan, kami diamkan mereka di dalam kesejahteraan, dalam kemakmuran, min haitsu la ya'lamun, sampai mereka tidak tahu bahwa itu merupakan adalah azab. Wa umli lahum,
kami biarkan mereka dalam kehidupan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang disebut dengan istidraj. Orang yang tidak pernah ibadah tapi makmur kehidupannya. Orang yang tidak pernah berinfak akan tetapi rezekinya lancar. Ini pula yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita umatnya, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda," andai kata kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah minad dunya ma yuhib, dari dunia yang dia inginkan, maka awas, kata Nabi, ini adalah muqimun ma'ala ma'asih, akan tetapi dia senantiasa melakukan maksiat, akan tetapi dia masih bergelimang dosa, kata Nabi, fa innama dzalika minhu istidraj. Ingat, kata Nabi, itulah orang-orang yang kena azab yang disebut dengan istidraj. Dalam sebuah kitab Al-Kashaf, Syekh Zamakhsyari menyebutkan bahwa kalimat istidraj di dalam dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf dan hadis tadi disampaikan bahwa makna istidraj memiliki dua makna. Yang pertama memiliki makna istis'ad, yang kedua makna istinzal. Istis'ad maknanya adalah naik seperti tangga. Sifatnya tangga bisa naik dan bisa turun. Maka yang kedua istinzal adalah turun. Maka orang yang diberikan harta, yang diberikan kemakmuran, diberikan jabatan, karir yang cemerlang, akan tetapi masih bergelimang harta tapi tidak pernah beribadah, maka hati-hati, ini adalah istidraj. Satu saat posisi dia memang naik di atas, akan tetapi di hadapan Allah dia sedang turun derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, makanya orang-orang yang demikian tidak jauh dengan sifat sombong. Dia akan sombong di hadapan manusia, bahkan mungkin dia akan berani merendahkan orang-orang yang rajin ibadahnya. Mungkin dia akan merendahkan orang-orang yang rajin berpuasa, dan mungkin dia akan merendahkan agama ke depannya. Dia mungkin akan berkata, aku tidak pernah salat, lihat hidupku makmur. Aku tidak pernah infak sedekah, tapi rezekiku lancar. Awas, hati-hati. Ini adalah istidraj, dipermainkan oleh Allah. Wa umli lahum, Allah diamkan mereka, sengaja diulur-ulur. Kenapa? Nanti pada saatnya fa akhaznahu baghtah, kami ambil nikmatnya semua, kami cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang kemudian oleh agama disebutkan dengan sifat istidraj, azab berselimutkan nikmat. Kelihatannya adalah seperti nikmat, akan tetapi itu adalah azab dari Allah Azza wa Jalla. Selama ini kita melihat azab berupa kerusakan. Selama ini kita melihat azab adalah berupa fasad, berupa kehancuran. Akan tetapi ada azab berupa nikmat, yaitu istidraj. Maka oleh karena itulah ketika Sayyidina Umar bin Khattab dalam pemerintahannya, ketika beliau berhasil memperluaskan Islam sampai ke luar Jazirah Arab, bahkan sampai kepada Syria, sampai kepada menaklukkan tentara Romawi, beliau mengatakan, akhafu an istikhraj, aku takut ini adalah istidraj. Kenapa? Nabi SAW dulu ketika memerintah belum pernah Nabi sampai kepada perbatasan Suriah. Abu Bakar memerintah belum sampai kepada keluar Jazirah Arab. Akan tetapi di tanganku, kata Umar, Allah berikan ini semua adalah untuk apa? Hadza min fadli Rabbi, inilah karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk ujian kepadaku, ashkura an akfur, apakah aku menjadi orang yang kufur atau sebaliknya syukur nikmat. Begitu pula ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Aisyah melihat kaki beliau bengkak dikarenakan setiap malam tahajud, maka ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah,
engkau adalah makhluk yang sudah dijanjikan masuk surga. Ya Rasul, engkau adalah makhluk yang sudah diberikan ampunan oleh Allah. Kenapa masih mau solat? Kenapa masih mau tahajud sampai bengkak kakimu? Apa kata Rasul? Rasulullah SAW tersenyum sambil menjawab, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas semuanya? Maka solatku, tahajudku, bangun malamku, itu adalah tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itulah, kalau nikmat diberikan kepada orang saleh, itu adalah memang syukurnya kepada kita, efek daripada syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum. Andai kata kamu bersyukur atas nikmatmu, la azidannakum, akan kami tambah. Wala in kafartum, akan tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah siksaku yang sangat pedih. Maka oleh karena itu, istidraj harus kita jauhkan. Untuk mengetahuinya, apakah itu istidraj atau nikmat, kita lihat diri kita sendiri. Kita muhasabah, kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita bergelimang maksiat? Apakah selama ini kita bergelimang dengan dosa? Kalau kita selama ini bergelimang dosa, maksiat, akan tetapi kita dalam kehidupannya subur, makmur, sentosa, sejahtera, rezeki melimpah, awas, ini adalah istidraj. Akan tetapi kalau kita, Allah titipkan kepada kita rezeki dalam keadaan kita menyembah Allah, kita tidak putus kepada ibadah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini bisa dipastikan adalah memang efek daripada syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah, di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat hal ini, maka kita ucapkan na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat istidraj, semoga kita dijauhkan dari azab yang berselimutkan nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita kembali kepada sifat istidraj tadi. Andai kata kita mendapatkan nikmat, maka kita syukuri nikmat itu. Dengan cara apa? Nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita peroleh dari Allah, apakah itu berupa keluarga yang sejahtera, apakah itu berupa harta, apakah itu berupa jabatan dan sebagainya, maka gunakan untuk sarana taqarrub, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata nikmat yang kita dapatkan, kita kufur nikmat terhadapnya, maka hati-hati, ini adalah istidraj, azab berselimutkan nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong, menjauhkan kita dari sifat istidraj. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ilaika yurja'ul amru kulluh
Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna 'abdan syakura 'abdan sabura. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Fa aqimis shalah.